Tales of Herding Gods, Chapter 10. Keringat mengalir di dahi kakak seniorku saat dia serak, tidak heran tidak ada yang mengambil artefak berharga itu. Suster Junior King, masing-masing dari mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Mereka akan menyakiti siapapun yang bukan tuannya. Rasa dingin turun ke punggung kakak senior King saat dia terus-menerus menganggukkan kepalanya untuk mengerti. Artefak ini selalu ada di sini. Qin Mu berteriak dengan dingin. Tidak ada yang mengambilnya, bahkan binatang aneh itu, yang jelas berarti mereka berbahaya. Anda sudah tahu itu, namun Anda masih menggunakan adik laki-laki Anda untuk menguji air. Dengan hati yang sekejam milikmu, kamu adalah iblis yang sebenarnya di sini. Iblis telah datang untuk memprovokasi keraguan dalam diri kita lagi. Kakak seniorku berkata dengan menggelengkan kepalanya, ekspresi kesedihan yang mendalam di wajahnya. Apa yang kamu ketahui tentang hubungan antara aku dan adik laki-lakiku? Iblis kecil selamanya akan menjadi iblis kecil. Anda menganggap hati saya mirip dengan hati iblis Anda, jadi tentu saja Anda akan berpikir saya sama jahatnya dengan Anda. Saya tidak akan lagi berdebat dengan Anda. Ketika besok datang, saya akan mengirim Anda dalam perjalanan. Petik 2. Qin Mu mengerutkan kening. Kakak seniorku ini memang berbahaya dan kejam. Jika dia bisa mengeksploitasi kehidupan adik laki-lakinya, dia pasti tidak akan membiarkan Qin Mu meninggalkan reruntuhan ini hidup-hidup. Sayangnya untuk Qin Mu, kakak seniorku ini sangat kuat. Qin Mu tidak mungkin mengalahkannya, belum lagi fakta bahwa dia memiliki kakak senior King yang kuat di sisinya juga. Tiba-tiba, bumi mulai bergetar, menyebabkan reruntuhan juga bergetar. Binatang-binatang aneh mulai melolong saat mereka mundur ke posisi yang mereka klaim di seluruh area. Mereka semua melihat ke gerbang di depan reruntuhan, ekspresi mereka penuh kecemasan dan ketakutan. Apa yang ditakuti oleh binatang-binatang aneh ini? Saat pertanyaan itu muncul di kepalanya, kegelapan yang sangat pekat tiba-tiba melonjak menuju gerbang seperti banjir. Qin Mu tersandung ke belakang karena terkejut. Namun, dia menyadari bahwa sesuatu seperti penghalang tak terlihat menutupi gerbang, menghalangi kegelapan. Kegelapan dengan panik menghantam penghalang, mencoba menerobos. Penghalang itu melengkung dan terdistorsi saat kegelapan terus menghantamnya, tetapi itu tidak pecah. Kegelapan terdistorsi dengan penghalang, kadang-kadang berbentuk seperti cakar setajam silet, sementara di lain waktu menyerupai gumpalan asap atau paku tajam yang tak terhitung jumlahnya. Itu selalu berubah. Kemudian, tiba-tiba, pon tanpa henti kegelapan terhadap penghalang berhenti. Keheningan memerintah. Setelah beberapa waktu, penghalang yang telah bengkok dan terdistorsi, meregang. Kegelapan mendorong penghalang sampai membentuk lekukan berbentuk seperti wajah. Itu sangat besar dengan dahinya mengambil langit lembah dan dagunya menekan tanah. Semua binatang aneh di reruntuhan meringkuk rendah ke tanah. Mereka tidak berani bergerak, bahkan sedikit pun. Mereka juga tidak berani menatap langsung wajah kegelapan. Wajahnya memiliki 3 bola mata hitam pekat. Setelah melihat mereka, seluruh tubuh Qin Mu menjadi dingin seolah-olah jiwanya akan disedot oleh kegelapan. Kata-kata tiba-tiba mengalir dari wajah kegelapan. Ki kedua, Samoye, Bore-Bore Samoye, Ki kedua Bore Samoye, katanya dalam bahasa yang tidak dikenal dengan suaranya yang dalam dan bergetar. Suara itu bergetar karena terdengar seolah-olah beberapa suara telah dicampur bersama untuk membentuknya. Kekuatan aneh terpancar dari suara itu, menyebabkan bumi di reruntuhan terus-menerus bergetar. Retakan dan tanda-tanda pembusukan lainnya di istana dan pilar yang tersebar di seluruh lembah tumbuh semakin besar, memaksa banyak dari mereka runtuh karena goncangan. Ketika puing-puing mulai berjatuhan dari gerbang karena gemetar, jelas itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Namun, pada saat itu, cahaya terang bersinar dari alun-alun. Mutiara bercahaya yang melayang di atas di tangan pemimpin kerangka itu mulai memancarkan cahaya yang semakin terang. Melihat cahaya bersinar dari belakangnya, Qin Mu segera berbalik hanya untuk melihat mutiara naik ke langit. Cahaya yang bersinar darinya adalah berbagai warna yang berbeda dan intens. Cahaya multiwarna yang intens menyinari ratusan kerangka. Setiap kerangka yang disapu cahaya tiba-tiba menjadi hidup. Qin Mu ternganga saat melihatnya. Baginya, kerangka yang bermandikan cahaya tidak lagi tampak seperti kerangka.
Mereka tampak seperti gadis cantik berdaging dan berdarah dengan bibir merah muda, kemerahan dan pakaian yang cerah dan berapi-api. Gadis-gadis ini duduk di alun-alun persis di mana kerangka itu berada. Pemimpin mereka, yang juga perempuan, telah memegang mutiara bercahaya yang sekarang perlahan naik ke udara. Sama seperti wajah kegelapan, para gadis mulai melantunkan bahasa aneh yang sama tidak bisa dipahami. Yi Po Siu Po San Nan Jun Hesi, Guan Ming Duan Jing Wu Si Jiang Yu, suara mereka lembut terdengar serempak. Suara kegelapan berangsur-angsur menjadi lebih keras, mengintensifkan getaran di seluruh lembah. Saat kegelapan di sekitar reruntuhan menyerbu dari segala arah, suara para gadis menjadi lebih jelas dan lebih kuat. Mutiara bercahaya yang melayang di udara kemudian melepaskan gelombang demi gelombang cahaya yang bersinar ke dalam kegelapan, menyebarkannya seperti asap. Suara kegelapan dan suara gabungan dari para gadis menyerupai dewa dan iblis yang terlibat dalam duel verbal, masing-masing pihak terus-menerus menang dan kemudian kalah. Pada saat yang sama, kegelapan dan cahaya tampak berbenturan satu sama lain. Pertempuran yang tak terbayangkan ini membanjiri pikiran Kinmu. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tinggal di reruntuhan besar, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang luar biasa. Suara ini, bisiknya, kesadaran yang menakjubkan menyapu dirinya. Suara gabungan dari para gadis mengingatkannya pada suara dewa yang dia dengar ketika dia mencoba untuk menghancurkan tembok embrio roh. Keduanya memiliki anugerah inheren yang sama di dalamnya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa kata-kata dari kedua suara itu berbeda, tetapi mereka memiliki perasaan umum yang sama. Setiap kali dia mencoba menghancurkan tembok embrio roh dengan ki vitalnya, Kinmu bisa mendengar suara ilahi yang tidak jelas bergema dari 9 langit di atas. Setiap kali suara itu terdengar, ki vitalnya akan mundur tak terkendali dari tembok embrio roh, tidak dapat memecahkannya. Pada titik ini, kedua suara itu masih berada di tengah pertempuran sengit mereka. Keduanya kuat dengan caranya sendiri, dan tidak ada yang bisa bertahan lama. Suara iblis yang bergema dari kegelapan kuat dan menakutkan, sedangkan suara kolektif para gadis itu ilahi, merdu, dan gigih. Setiap kali suara iblis itu seolah-olah akan mengambil keuntungan secara permanen, para gadis selalu berhasil mengatasinya dengan menguraikan mantranya. Di sisi lain, suara iblis akan selalu muncul kembali setelah kehilangan keunggulan, mundur dan kemudian meletus seperti banjir agung yang liar. Kedua suara itu unik dengan caranya sendiri. Kinmu menjadi asyik dengan perjuangan mereka yang terus-menerus saat dia mendengarkan suara kolektif para gadis ketika sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Suara iblis melawan suara dewa. Suara dewa ini sangat mirip dengan suara yang menahanku agar tidak menghancurkan tembok, mungkin aku bisa menggunakan suara iblis untuk melawan suara itu. Kinmu benar-benar yakin bahwa ini adalah ide yang bagus, semakin bersemangat karenanya. Selama dia mempelajari kata-kata yang dilantunkan oleh suara iblis, dia kemudian bisa mengucapkannya saat suara dewa bergema di kepalanya. Melakukan hal itu akan melawan suara dari 9 langit di atas dan membiarkan ki vitalnya menembus tembok embrio roh. Selama dia bisa menghancurkan dinding embrio rohnya, dengan tubuh tuan dan tubuh tuan 3 teknik eliksir, dia tidak perlu takut pada kakak seniorku dan kakak senior King. Namun, begitu pikirannya sampai sejauh itu, dia tiba-tiba membeku seolah-olah seember air es telah dituangkan ke atasnya. Jika suara di kepalanya sebenarnya adalah suara dewa dari 9 langit di atas, dan dia menggunakan kata-kata yang diucapkan oleh suara iblis untuk melawannya, apakah itu berarti dia adalah iblis yang telah disegel oleh para dewa? Mungkinkah kakak seniorku dan yang lainnya selama ini benar? Apakah dia benar-benar iblis kecil? Tidak. Kinmu menggelengkan kepalanya. Jika dia iblis, bukankah tubuh tuannya juga jahat? Jika itu masalahnya, mengapa semua orang di desa menyebutnya sebagai tubuh tuan? Bukankah nama tubuh iblis lebih akurat? Siapa yang peduli jika tubuhku adalah tubuh iblis atau tubuh tuan? Pertama, aku harus menghancurkan tembok embrio roh. Ide kokoh di benaknya, Kinmu mulai bekerja. Dia mulai dengan menghafal dengan sempurna suku kata dari kata-kata yang dilantunkan oleh suara dalam kegelapan, serta nada dan cara pengucapannya. Begitu dia yakin bahwa dia memiliki semuanya dengan benar, Kinmu kemudian menggunakan teknik tubuh 3 eliksir tuan untuk mengedarkan ki vitalnya. Saat dia mendorong ki vitalnya ke arah dinding embrio rohnya,
yang terletak tepat di antara alisnya, dia meneriakkan kata-kata asing dari suara iblis. Jika Nenek Si atau kepala desa ada di sini, mereka pasti akan memarahi Qin Mo karena bermain. Dari baca novel online. Tales of Herding Gods, Chapter 11. Jika Nenek Si atau kepala desa ada di sini, mereka pasti akan memarahi Qin Mo karena bermain-main dan membahayakan dirinya sendiri. Bagaimanapun, suara dewa berbeda dari suara kolektif para gadis di reruntuhan. Nenek Si dan kepala desa akan menganggapnya sebagai kesalahan menggunakan nyanyian suara iblis untuk melawan suara dewa dan menghancurkan tembok. Jika suara dewa bereaksi terhadap nyanyian suara iblis dengan cara yang aneh, hasil akhirnya tidak akan sesederhana Qin Mo kehilangan nyawanya. Mungkin saja jiwanya bisa hancur. Namun, tak satu pun dari keduanya ada di sana untuk membawa bahaya ini ke perhatian Qin Mo, jadi dia tidak tahu tentang risikonya. Begitu Qin Mo mempelajari nyanyian kuno suara iblis, dia mencobanya. Ketika ki vitalnya mencapai ruang di tengah alisnya, suara dewa dari 9 langit di atas bergema, seperti biasa, mendorong kembali ki vitalnya. Qin Mo membacakan nyanyian suara iblis dan kedua suara itu segera mulai bertarung satu sama lain. Qin Mo mengambil kesempatan untuk mendorong ki vitalnya dan membuatnya menghancurkan tembok embrio roh. Namun, suara dewa selalu berhasil menembus mantra iblisnya dari waktu ke waktu, mendorong kembali ki vitalnya. Meskipun kegagalan demi kegagalan, Qin Mo menolak untuk berkecil hati dan terus mendorong ki vitalnya ke dinding. Setelah ratusan kali gagal, ki vitalnya akhirnya berhasil menabrak tembok embrio roh. Namun, itu tidak pecah. Tembok embrio roh masih berdiri. Saya tidak bisa memanfaatkan semua ki vital saya dengan suara dewa mengganggu saya, pikir Qin Mo pada dirinya sendiri, agak memahami apa yang telah terjadi. Karena itu, tembok itu tidak pecah. Setelah mengidentifikasi masalahnya, Qin Mo melanjutkan upayanya untuk memecahkan tembok. Banyak kegagalan kemudian, dia akhirnya berhasil mengenai tembok embrio roh dengan ki vitalnya sekali lagi. Sama seperti pertama kali, tembok itu tidak runtuh. Tidak lama setelah itu, dia berhasil memukulnya untuk ketiga kalinya, lalu keempat kalinya, dan kemudian kelima kalinya. Karena apoteker telah mengajarinya cara memurnikan herbal menjadi obat, Qin Mo telah mengembangkan kesabaran yang hampir tak ada habisnya. Ramuan penyulingan menguji kesabaran, kebijaksanaan, visi, dan kemahiran seseorang. Di antara sifat-sifat ini, kesabaran adalah yang paling penting. Jika seseorang tidak sabar, mereka tidak akan pernah bisa meramu obat yang efektif. Kegagalan yang tak terhitung jumlahnya kemudian, Qin Mo akhirnya bisa mendengar suara retak yang berasal dari ruang di antara alisnya. Suara ini terdengar seperti melodi surgawi yang lembut. Meskipun Qin Mo memiliki kemauan yang kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Retakan berbentuk petir muncul di tembok embrio roh. Tembok embrio roh tidak terlihat, jadi hanya bisa dirasakan, tidak terlihat. Saat retakan muncul, sinar cahaya bersinar dari alisnya dalam bentuk sambaran petir. Seperti yang terjadi, itu memberi Qin Mo perasaan yang luar biasa. Jika seseorang menutup mata, semuanya akan menjadi gelap gulita. Mereka tidak akan bisa melihat ruang di antara alis mereka, harta karun embrio roh, atau dinding embrio roh. Jika ki vital seseorang menciptakan celah di dinding embrio roh mereka, mereka akan dapat melihat seberkas cahaya bersinar dari kegelapan dalam bentuk sambaran petir. Setelah itu terjadi, mereka akan dapat melihat dinding embrio roh mereka. Qin Mo tidak hanya melihat dinding embrio rohnya, dia bahkan bisa melihat harta karun suci embrio roh melalui celah bergerigi di dalamnya. Harta karun ilahi embrio roh memancarkan cahaya yang intens dan cemerlang. Cahaya yang berkilauan dan ki vital yang tebal ini mengalir melalui celah berbentuk sambaran petir dan menyatu dengan ki vital di luar tembok. Ki vital di sisi lain dinding dengan harta ilahi jauh lebih murni dan lebih kuat daripada ki vital yang telah dibudidayakan Qin Mo selama ini. Namun, mereka serupa karena keduanya tidak memiliki atribut apapun. Qin Mo sangat percaya bahwa ki vital yang dia kembangkan berasal dari tubuh tuannya, jadi dia baik-baik saja dengan itu tanpa atribut. Selain ki yang vital, sesuatu yang lebih mistis tersembunyi di dalam harta karun ilahi embrio roh. Namun, karena dindingnya hanya retakan bergerigi dan belum sepenuhnya rusak, Qin Mo tidak bisa melihat apalagi yang ada di dalamnya.
Hati Kinmu tenggelam saat retakan berbentuk petir mulai menutup. Tembok embrio roh ternyata tidak sesederhana yang dia pikirkan. Meskipun memiliki bentuk yang berbeda sebagian besar waktu, energi tak berbentuk yang terdiri dari itu seperti lem lengket. Akibatnya, itu bisa memperbaiki dirinya sendiri setiap kali dilanggar. Seseorang tidak akan bisa menghancurkan tembok embrio roh, kecuali mereka benar-benar menghancurkannya dalam sekali jalan. Ki vital saya masih belum cukup kuat. Namun semakin banyak retakan yang saya buat di dinding, semakin kuat ki vital saya. Ki vitalku pada akhirnya akan menjadi cukup kuat untuk benar-benar menghancurkan tembok embrio roh. Saat dia selesai membangkitkan semangatnya, kokok ayam jantan menyentak Kinmu dari meditasinya. Suara itu menggerakkan hatinya, dan dia dengan cepat membuka matanya. Di antara binatang aneh di sekitar Kinmu ada beberapa ayam jago leher botak. Masing-masing dari mereka sangat besar dan menakutkan, setinggi manusia normal. Bulu mereka sangat indah, tetapi tidak ada yang tumbuh dari leher mereka. Ini adalah burung-burung yang baru saja berkokok. Ini hampir pagi, kata Kinmu dalam kesadaran, terbangun dari transnya. Sinar cahaya kabur mulai muncul di langit timur, menandakan bahwa fajar akan segera pecah. Sudah terlambat bagi Kinmu untuk mencoba dan benar-benar menghancurkan tembok embrio roh. Itu bagus bahwa dia akhirnya menemukan cara untuk meruntuhkan tembok. Selama dia berhasil lolos dari cengkeraman kakak seniorku dan kakak senior King, dia akan memiliki semua waktu di dunia untuk menghancurkan mereka. Meskipun dia hanya berhasil membuat celah di tembok embrio roh, kultivasi Kinmu telah meningkat ke titik di mana dia yakin dia bisa melarikan diri dari mereka. Ini hampir pagi, kakak seniorku berkata dengan sungguh-sungguh. 3 saudara junior kami mati di tangan iblis kecil ini, kata kakak senior King dengan dingin. Jiwa mereka di surga tidak akan damai jika kita membiarkan dia melarikan diri. Kinmu berdiri dan meregangkan tubuhnya, pura-pura tidak mendengar mereka. Para gadis di alun-alun melanjutkan perjuangan pahit mereka melawan kegelapan, terjebak di jalan buntu saat terang dan gelap bentrok berulang kali. Tak lama kemudian, gagak lain terdengar. Suara kegelapan menjadi sangat keras dan jelas, tanda bahwa itu semakin tidak sabar. Suara kolektif para gadis juga bergema, menghasilkan bentrokan yang menakjubkan antara terang dan gelap. Gagak ketiga terdengar saat sinar matahari pertama tiba-tiba menembus kegelapan di timur, menerangi puncak gunung di dekatnya. Sinar matahari menyinari kegelapan pekat, memaksanya untuk segera surut seperti air pasang. Kegelapan mundur secepat itu tiba, menarik diri di luar cakrawala dengan kecepatan yang semakin cepat. Saat cahaya fajar menyinari lembah, mutiara yang bercahaya itu secara bertahap turun dari udara. Cahaya warna-warninya membanjiri kembali ke alun-alun sebelum sinar matahari mencapai reruntuhan. Saat cahaya multiwarna menghilang, gadis-gadis di alun-alun kembali menjadi kerangka, duduk di sana tanpa bergerak. Seolah-olah pertempuran sengit yang terjadi sepanjang malam hanyalah mimpi yang mempesona. Kinmu sebelumnya telah mendengar penduduk desa berbicara tentang hal-hal aneh yang terjadi di reruntuhan besar, tentang betapa mengerikan dan keterlaluan mereka. Namun, melihat mereka terjadi dengan matanya sendiri jelas lebih luar biasa daripada hanya mendengarnya. Setiap kali malam tiba, kegelapan akan menyerbu. Wajah kegelapan akan terbentuk dan melantunkan suara iblisnya yang misterius. Kerangka di reruntuhan ini akan berubah menjadi gadis setiap malam juga, mengambil bagian dalam perjuangan antara terang dan kegelapan. Semua kejadian aneh ini tidak bisa dipahami. Rahasia di balik peristiwa ini hanya menunggu orang untuk menggalinya. Saat kawanan binatang aneh merayap menuju gerbang untuk meninggalkan reruntuhan, sosok Kinmu berbaur di antara mereka. Binatang yang damai tampaknya memiliki aturan tidak tertulis yang melarang konflik di dalam reruntuhan, tetapi mereka mungkin akan menjadi sangat berbahaya lagi segera setelah mereka berada di luar. Di sisi lain kawanan, kakak seniorku melirik kakak senior King, dan keduanya berbaur ke dalam kawanan juga. Mereka perlahan berjalan ke Kinmu. Kawanan itu terus berjalan keluar dari reruntuhan dengan tertib ketika, tiba-tiba, sebuah pedang dengan tenang menembak ke arah Kinmu dari belakang. Dia segera menghindari serangan itu, mengakibatkan pedang harta karun itu hampir menusuk binatang buas di dekatnya. Binatang aneh itu meraung kesal. Saudari junior, jangan gunakan pedangmu, seru kakak seniorku. Jika kawanan binatang aneh ini mengamuk,
kita semua akan mati di sini. Peringatannya menyebabkan Suster Junior King merebut kembali pedang harta karunnya dan melompat ke punggung seekor binatang aneh. Melompat dari satu binatang ke binatang lain, dia dengan cepat mendekati Kinmu. Kinmu iri pada kemampuan kakak senior King untuk membentuk benang Qi dan menggunakannya untuk memanipulasi pedang harta karunnya dari jarak puluhan meter. Meskipun kemampuan ini tidak semenakjubkan Divine Art Butcher, dia tetap merasa itu mengesankan. Langkah kaki kakak senior King ringan dan anggun, dan gaunnya berputar di udara seperti teratai merah muda. Dari bawah teratai itu, kakinya menendang ke arah Kinmu seperti pisau tajam. Skill kaki yang dia gunakan tajam dan tepat. Setiap tendangannya tampak seperti palu besar yang ditutupi paku dan menyebabkan sekitarnya bergetar dengan dengungan. Skill kaki semacam ini bisa dengan mudah menghancurkan batu besar dan bahkan menembus dinding besi. Mata Kinmu berbinar saat dia menghadapi angin puyuh dari kakak senior King. Memikirkan kembali latihannya, dia ingat Kripley memberitahunya tentang bagaimana skill kaki pencuri surga tidak pernah kalah dari skill kaki lainnya. Buah kaki putih muncul dari balik gaun merah muda, berbenturan dengan kaki berotot yang dibalut celana pendek kulit binatang. Meskipun kaki kakak senior King panjang dan lentur, itu mengandung kekuatan yang luar biasa menyerupai ketajaman pisau yang dikombinasikan dengan kekuatan kapak. Kaki Kinmu, di sisi lain, jauh lebih kuat, namun juga tampak anggun dan ringan. Seolah-olah mereka tidak mengandung banyak kekuatan sama sekali. Bang, bang, bang. Kaki mereka bertabrakan dalam serangkaian ledakan. Kedua kaki kakak senior King langsung menerima segudang tendangan. Keterampilan kaki Kinmu terlalu cepat baginya untuk bereaksi. Saat serangan kilat Kinmu menyerang, kekuatan menakjubkan di kakinya menjadi tidak berguna. Kekuatan segera menghilang dari kakinya seolah-olah kaki Kinmu telah melahapnya. Omong kosong. Saat Kinmu terus menendang kakak senior King, kakinya yang sakit mulai mati rasa. Tendangannya mengenai pinggang, dada, dan tenggorokannya seperti badai yang menghantam pohon pisang. Setelah serangan gencar, tubuh Kinmu berputar di udara saat dia melilitkan tubuhnya untuk memberikan tendangan balik. Tendangan ini berbeda dari skill kaki yang dia gunakan sampai saat ini. Tendangannya sebelumnya mengorbankan kekuatan demi kecepatan, sedangkan tendangan yang saat ini dia persiapkan untuk dilepaskan mengandung sejumlah kekuatan yang mengejutkan. Bang! Kinmu melepaskan tendangan punggungnya, menyerang wajah kakak senior King. Hidungnya rata ke wajahnya dan pecahan tulang terbang dari mulutnya, dagunya hancur berkeping-keping. Kakak senior King terbang cepat ke reruntuhan seperti panah yang ditembakkan dari busur. Hasil ini membuktikan apa yang diyakini Kinmu. Kaki ilahi yang mencuri surga adalah yang terbaik. Kinmu tidak berani menyatakannya yang terbaik di dunia, tapi itu pasti yang terbaik di desa. Meskipun keterampilan kaki kakak senior King tampak ganas dan sombong, Kinmu telah melukainya dengan parah sebelum dia bahkan bisa menyentuhnya. Selanjutnya, Kinmu bahkan tidak menggunakan ki vital, hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya. Kakak senior King, bagaimanapun, telah mengarahkan ki vitalnya ke kakinya untuk meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan kecepatan keterampilan kakinya. Terlepas dari itu, dia telah lumpuh hanya dalam satu pertukaran. Saat dia menendang kakak senior King, Kinmu merasa semua rambutnya berdiri. Rasa bahaya yang sangat akut menggelegak di dalam hatinya. Tanpa waktu untuk berbalik, dia bergegas ke depan. Kakak seniorku diam-diam muncul di belakang Kinmu dan melepaskan pukulan mematikan. Serangannya seharusnya menyerang Kinmu dengan mudah, tapi dia tidak menyangka dia begitu sadar akan sekelilingnya. Melompat dari belakang satu binatang aneh ke yang lain, mereka berdua melesat. Kakak seniorku bergerak sangat cepat saat dia dengan panik melemparkan serangan ke Kinmu yang membidik jantungnya. Kinmu berusaha keras untuk berlari ke depan dan mengayunkan kedua tangannya untuk memblokir serangan. Petir 8 pukulan, Buddha bersenjata 1000. Kakak seniorku tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Terlepas dari kenyataan bahwa Kinmu membelakanginya, dia masih bisa memblokir semua serangan seolah-olah dia telah menumbuhkan beberapa lengan. Kakak seniorku belum pernah mendengar tentang teknik semacam ini. Meskipun Buddha 1000 tangan Kinmu tidak seperti Matua di mana gemuruh guntur dan kilatan petir menyertai setiap serangan, itu masih mengalir seperti angin dan secepat kilat.
Bahkan saat dia berlari melintasi binatang buas yang berbeda dengan membelakangi kakak seniorku, pertahanan Kinmu sangat kuat, mencegah kakak seniorku merebut keuntungan sekecil apapun. Dentang. Kulit kepala Kinmu mati rasa karena derit logam yang tiba-tiba. Dia segera melirik lengannya dan melihat darah mengalir dari tempat dia terluka oleh pedang tajam. Kinmu berguling dari belakang binatang yang dia tumpangi dan berlari di bawah perutnya, kakak seniorku mengikutinya juga. Tangannya kosong, tetapi pedang perak terbang bola-balik di sekelilingnya. Murid Kinmu berkontraksi. Kontrol pedang kakak seniorku jauh lebih baik daripada kakak senior King. Dia telah mengendalikan pedangnya dan membuatnya terbang beberapa meter darinya, menyerang musuh dari jauh. Kakak seniorku, bagaimanapun, menjauhkan pedangnya 1 yard darinya. Ini sangat menakutkan dan sangat berbahaya. Menggunakan kontrol pedang dalam pertempuran jarak dekat dapat dengan mudah mengakibatkan pengguna yang ceroboh melukai diri mereka sendiri. Melakukannya membutuhkan keterampilan yang luar biasa dan berarti permainan pedang sang pengontrol cukup tangguh untuk menjamin kepercayaan mutlak. Tanpa manipulasi ki vital yang tepat, seseorang tidak akan berani mengendalikan pedang mereka sedemikian rupa. Kakek Jagal dan yang lainnya tidak pernah memberitahu saya cara menggunakan ki vital saya, dan kepala desa tidak pernah memberitahu saya cara menggunakan ki tubuh tuan, pikir Kinmu. Dalam keadaan seperti ini, aku hanya akan dirugikan. Kaki Kinmu tiba-tiba menabrak cabang kayu yang pasti dipatahkan oleh kawanan binatang buas dari pohon. Tanpa berpikir, Kinmu menggunakan ujung kakinya untuk mengarahkan cabang pohon ke tangannya. Cabang ini berasal dari pohon willow, panjangnya sekitar 2 meter dan setebal ibu jari. Mencengkeram cabang pohon, Kinmu bergerak cepat, tatapannya terkunci pada bilah pedang kakak seniorku. Dia tidak memperhatikan tangan kakak seniorku. Kinmu mengarahkan ki vitalnya di cabang willow, membiarkannya menembus kayu. Namun, ketika ki vitalnya mencapai 16 inci dari cabang, dia kehilangan kontak dengan kinya di luar panjang itu. 16 inci terlalu pendek. Melawan pedang terbang hanya dengan senjata sepanjang itu terlalu berbahaya. Kakak seniorku bergegas maju, pedang harta karunnya berputar-putar di sekelilingnya. Sepertinya seorang pendekar pedang tak terlihat memegang pedang harta karun, menusuk, mengiris, menjentikkan, meretas, dan memotong Kinmu dengan cara yang sangat rumit. Ci. Dengan hanya beberapa serangan, cabang willow di tangan Kinmu telah berkurang menjadi 16 inci. Saat pedang itu kembali menerjang ke arah dahan, pedang itu berdentang seolah-olah telah mengenai baja. Relief menyapu Kinmu saat dia melihat bahwa cabang willow vital Ki-nya benar-benar dapat memblokir pedang. Menjaga matanya pada bilah pedang, cabang willow 16 inci menjadi pisau pembantaian babinya. Dia menggunakan tongkat kayu ini untuk melepaskan keterampilan pisau yang diajarkan Jagal padanya. Pertempuran tengah malam di kota badai. Membersihkan pikirannya dari hal lain, Kinmu melemparkan hatinya untuk mengeksekusi keterampilan pisau ini. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Butcher menyebut keterampilan pisaunya sebagai keterampilan pisau pembantaian babi. Inti dari keterampilan ini dapat dijelaskan dalam satu kata, lebih cepat. Lebih cepat dari cahaya yang berkedip-kedip dan lebih cepat dari bayangan sekilas. Begitu cepatnya, pada saat pengguna skill ini mengangkat tangan mereka, kepala babi itu pasti sudah jatuh dari tubuhnya. Memfokuskan hati dan pikirannya pada pisaunya, Kinmu mengayunkan cabang willow dengan sembrono. Baik dia dan kakak seniorku berlari di bawah binatang buas yang berlari, logam berdentang melawan logam saat mereka bentrok. Kaki besar dari binatang yang lebih besar menyerupai pilar yang jatuh dari langit dan menghantam tanah. Sedikit kecerobohan di salah satu bagian mereka akan menyebabkan mereka dihancurkan menjadi pasta. Setiap langkah yang diambil kedua pejuang itu tampak kacau dan tidak teratur, tetapi mereka sebenarnya mengikuti ritme yang misterius. Setiap kali binatang buas akan menginjak mereka, mereka selalu bisa menghindar. Saat mereka bertarung, kakak seniorku semakin frustrasi dan terkejut dengan situasi saat ini. Dia benar-benar dipukuli oleh iblis kecil ini. Cabang willow di tangan Kinmu hanya sekitar 16 inci panjangnya.
Bukankah itu berarti itu hanya tongkat kayu pendek? Pedangnya, di sisi lain, panjangnya sekitar 2 meter. Teknik pengendalian pedang, di mana dia membentuk ki menjadi seutas benang dan menggunakannya untuk mengendalikan pedangnya, telah diajarkan kepadanya oleh 5 tetua Sungai Li. 5 tetua Sungai Li adalah individu yang kuat yang telah menghancurkan dinding makhluk surgawi mereka dan membangunkan harta karun surgawi makhluk surgawi mereka. Itu saja akan menandakan betapa rumitnya teknik pengendalian pedang yang diajarkan oleh mereka. Selain teknik pengendalian pedang, kakak seniorku juga menggunakan teknik tinju yang diciptakan oleh 5 tetua Sungai Li, yang disebut seni Sungai Li. Teknik tinju ini menyalurkan ki vital dari kedua lengan, membuatnya melonjak seperti ombak sungai besar, membelah pantai dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia belum melatihnya ke tingkat Divine Art, tapi kekuatannya bukanlah masalah kecil. Dengan itu, memecahkan batu besar atau menghancurkan batu menjadi debu adalah permainan anak-anak. Namun, di hadapan tongkat kayu kecil iblis kecil itu, kedua teknik besar ini penuh dengan kekurangan. Tongkat kayu itu terus-menerus menembus pertahanannya, menghujani seluruh tubuhnya. Benjolan menghiasi kepala senior brotherku, dan memar menutupi tubuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak frustrasi? Namun, dia lebih takut daripada frustrasi. Jika tongkat kayu di tangan Kinmu adalah pisau, kakak seniorku tidak berani membayangkan konsekuensinya. Semua ini terlalu menakutkan. Kepala remaja ini bahkan tidak mencapai dadanya. Dia paling lama 11 atau 12 tahun. Bahkan jika dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, dia seharusnya tidak bisa mencapai tingkat keterampilan yang tidak senonoh dengan teknik menakutkannya. Kultivasi ki vitalnya. Kakak seniorku berpikir dalam hati, menyadari kelemahan Kinmu dan menenangkan diri. Tekniknya mungkin sangat halus tetapi kultivasinya sangat lemah. Sebenarnya, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki tubuh roh. Dia mungkin hanya manusia biasa. Dia akhirnya sampai pada kesimpulan penting. Kinmu adalah orang biasa. Dia tidak memiliki tubuh roh dan belum membangunkan harta karun ilahi embrio rohnya. Dia mungkin telah berkultivasi menggunakan teknik dasar, seperti teknik Daoin, memungkinkan dia untuk mengembangkan sejumlah ki vital. Namun, ki vital yang dibudidayakan orang biasa tidak mengandung atribut, mencegah mereka melepaskan banyak kekuatan. Ini adalah alasan mengapa teknik ofensif Kinmu, meskipun lebih baik daripada kakak seniorku, tidak terlalu mengancam. Mereka tidak memiliki kekuatan apapun di belakang mereka. Keterampilan pisau yang digunakan bocah iblis ini seharusnya adalah seni dewa. Dia hanya belum cukup melatihnya untuk bisa menunjukkan kekuatannya, pikir kakak seniorku. Jika saya bisa mendapatkan seni ilahi ini, hati senior brotherku mulai terasa lebih baik. Meskipun Kinmu tidak bisa menggunakan keterampilan pisau secara maksimal, dia, di sisi lain, masih bisa menunjukkan sebagian dari kekuatannya. Jika skill pisau ada di tangannya, itu pasti akan menakutkan. Dia tahu bahwa keterampilan pisau Kinmu adalah jenis teknik pertempuran. Seni divine dari teknik pertempuran dan teknik kontrol pedang berbeda. Teknik kontrol pedang membebaskan tangan seseorang, membiarkan pedang Anda terbang dan membunuh musuh dengan sendirinya, dan membantu membuat keterampilan pedang seseorang lebih gesit. Tangan bebas kemudian dapat menyerang musuh pada saat yang sama dengan pedang, menghasilkan gaya bertarung yang lebih bervariasi. Namun, teknik pertempurannya berbeda. Teknik pertempuran mengikuti jalur paling primitif yang membutuhkan kedua tangan seseorang untuk mengendalikan senjata mereka, memungkinkan ki vital mereka melonjak ke dalam senjata, meningkatkan kekuatan serangan mereka, dan membuat seni ilahi mereka lebih kuat. Beberapa ratus tahun yang lalu, ketika kedua teknik itu ada secara berdampingan, praktisi yang mengembangkan teknik pertempuran dan praktisi yang mengembangkan teknik pengendalian pedang selalu memperdebatkan teknik mana yang lebih unggul. Namun, pewaris jenius dari garis keturunan pengguna kontrol pedang tiba-tiba muncul entah dari mana dan mulai membantai praktisi kuat yang mengembangkan teknik pertempuran. Praktisi dibunuh, dilumpuhkan atau melarikan diri darinya. Jenius ini tidak lain adalah orang nomor satu di bawah para dewa, yang telah dinobatkan oleh Kekaisaran Perdamaian Abadi sebagai pengajar kekaisaran mereka. Hanya sedikit orang yang mengembangkan teknik pertempuran lagi. Melalui generasi tanpa penerus, seni dewa teknik pertempuran tingkat atas telah hilang. Hanya teknik pertempuran berkualitas rendah yang diturunkan sekarang.
Namun teknik pertempuran tingkat atas yang asli masih sangat kuat, dan kakak seniorku sangat percaya bahwa keterampilan pisau yang ditunjukkan Kinmu adalah teknik pertempuran tingkat atas yang nyata. Saya pasti perlu mendapatkan teknik pertempuran ini, kakak seniorku berseru dalam hati. Begitu aku menaklukkannya, aku akan memaksanya untuk mengungkapkan metode kultivasi dari teknik pertempuran ini, apapun yang terjadi. Tongkat kayu kecil Kinmu dengan panik terus menyerang kakak seniorku yang melakukan semua yang dia bisa untuk mencoba dan memblokir mereka. Dia tidak bisa memblokir semuanya, dan dia menerima ratusan serangan dalam waktu singkat. Kakak seniorku semakin frustrasi ketika wajahnya menjadi semakin bengkak dan rasa sakit yang mendera tubuhnya semakin meningkat. Semakin frustrasi dia, semakin ceroboh pertarungannya, menyebabkan berapa kali tongkat kayu memukulnya menjadi lebih besar dan lebih besar. Itu hanya tongkat kayu pendek tanpa kekuatan apapun. Namun, ketika dikombinasikan dengan kekuatan Kinmu dan pemukulan yang berkelanjutan, kerusakan yang ditimbulkannya mulai menumpuk. Tubuh senior brotherku akhirnya menerima sejumlah besar kerusakan dari tongkat kayu itu, kerusakan yang terus meningkat. Dia akan memukulku sampai mati. Kesadaran itu membuat darah senior brotherku menjadi dingin. Chapter 13. Kakak seniorku akhirnya ketakutan. Kalau terus begini, dia akan memukulku sampai mati dengan tongkat kayu kecil itu. Dia benar-benar berharap Kinmu memegang pisau sebagai gantinya. Hek, bahkan yang tumpul pun baik-baik saja. Sebuah tongkat kayu kecil secara alami memiliki kekuatan yang sangat kecil, tetapi dengan semua pukulan yang dia lakukan, wajahnya bengkak seperti babi. Bahkan matanya menjadi dua celah, mengaburkan pandangannya. Memar hitam dan hijau menodai kulitnya sementara beberapa ototnya menjadi pasta karena meronta-ronta. Bahkan persendiannya telah menerima perlakuan istimewa dari Kinmu. Kinmu sengaja membidik ligamen dan tendon, bukan tulang. Dengan merobek ligamen dan tendon, setiap gerakan kecil akan menyebabkan rasa sakit yang menyiksa. Dipukuli sampai mati oleh tongkat kayu kecil benar-benar terlalu mengerikan. Karena seseorang tidak akan langsung mati, rasa sakit dan ketakutan mereka akan meningkat beberapa kali selama pemukulan. Kawanan binatang buas yang telah berlari di atas kepala mereka tidak terlihat dimanapun sekarang, telah bubar saat mereka berhasil keluar dari gerbang menuju reruntuhan. Kekuatan Kinmu juga berkurang. Dia tidak tahu berapa lama dia mengayunkan pisaunya, tapi dia tidak bisa terus melakukannya. Lagi pula, dia tidak hanya terus-menerus menghindari pedang kakak seniorku, dia juga menghindari kuku dan cakar binatang raksasa yang mereka lawan. Kakinya juga sakit dan bengkak karena terus-menerus melakukan gerak kaki yang tidak teratur. Meskipun pelatihan jagal seringkali terdiri dari serangan kegilaan, dia masih mengerti bahwa Kinmu memiliki batasnya dan tidak akan pernah melatihnya melewati titik kelelahan. Kinmu tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus mengayunkan pisaunya dan hanya mengandalkan tekad murni untuk terus berjalan. Dia tahu bahwa, selama kakak seniorku memiliki sedikit ki vital yang tersisa, kepalanya lah yang akan berguling. Dia hanya bisa terus memukuli kakak seniorku sampai mati. Gedebuk. Kakak seniorku jatuh ke tanah, tidak mampu menahan pukulan lebih lama lagi. Pedang harta karunnya jatuh dengan dentang. Kinmu membuang tongkat kayunya dan meraih pedang, tetapi tidak bisa mengangkatnya. Lengannya tidak memiliki kekuatan. Kinmu tersandung ke depan dan menendang gagang pedang sebagai gantinya. Ujungnya perlahan miring ke arah kakak seniorku yang, nyaris tidak menyadari sekelilingnya, mencoba yang terbaik untuk menggeliat. Tapi dia tidak bisa, ligamen dan tendonnya benar-benar berantakan. Dia bahkan tidak bisa mengangkat otot. Lumpuh, kakak seniorku hanya bisa menyaksikan Kinmu berjuang untuk menyesuaikan arah pedang harta karunnya dan menendangnya ke lehernya. Itu menggores tanah, menyeret tanah saat bergerak sedikit demi sedikit ke arah kakak seniorku sampai, dengan satu tendangan terakhir, menembus lehernya. Darah mengalir, menggenang di sekitar luka saat dia berjuang untuk bernapas dan berdeguk melalui darah yang mengalir dari tenggorokannya. Relief menyapu Kinmu, anggota tubuhnya lemas dan dia ambruk ke lantai. Dia tidak pernah begitu lelah sebelumnya. Berbaring di sebelah mayat terasa menjijikkan karena itu Kinmu mencoba menjauh. Hanya saja, ia harus menyerah karena tubuhnya tak mau bergeming. Ini bukan pertama kalinya Kinmu melihat mayat.
Wanita yang muncul dari kulit sapi dan saudara laki-laki junior senior brotherku telah menjadi mayat juga. Nenek Si pernah membawanya ke desa tetangga untuk membantu melahirkan bayi. Selain sebagai penjahit, Nenek Si juga seorang bidan yang membantu ibu hamil di daerah tersebut melahirkan. Namun, ketika mereka tiba, desa itu telah menjadi kuburan. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Semua orang, termasuk ibu hamil, sudah meninggal. Pikiran Qin Mu menjadi kosong, seolah-olah dia melayang di langit, melayang di atas desa dan menerima pembantaian. Nenek Si kemudian membangunkannya dari kesurupannya dengan mengatakan bahwa pemandangan mengerikan telah membuatnya takut, memaksa jiwanya untuk meninggalkan tubuhnya. Dia harus menarik jiwanya kembali dan memasukkannya kembali. Nenek tidak memberitahunya siapa yang membantai seluruh desa itu, alih-alih memberitahunya bahwa hal seperti itu sangat umum di reruntuhan besar. Mengingat itu, dia dengan tegas memperingatkannya. Jangan pernah memberi musuhmu kesempatan. Mayat kakak seniorku membuat Qin Mu tidak nyaman, tapi itu bukan hal yang tidak biasa di reruntuhan besar. Di sini, yang kuat memangsa yang lemah. Itu adalah survival of the fittest. Setelah tinggal di reruntuhan besar sejak usia muda, Qin Mu sudah terbiasa dengan pertempuran di antara binatang-binatang aneh. Baginya, mayat kakak seniorku tidak berbeda dengan mayat binatang. Saat dia berbaring di sana mencoba untuk berbaur dengan sekitarnya, Qin Mu tiba-tiba mendengar langkah kaki mendekat. Dia berjuang untuk menoleh ke arah suara dan mengidentifikasi apa yang menyebabkannya. Yang membuatnya sangat terkejut, kakak senior King yang menyambutnya, wajahnya membengkak tak bisa dikenali dan menyerupai babi. Langkah demi langkah, dia terlatih-tatih ke arahnya menggunakan pedang harta karunnya sebagai penopang. Qin Mu mencoba berdiri, tetapi anggota tubuhnya bengkak karena sakit. Dia hanya bisa menunggu di sana, diam-diam mengolah teknik tubuh 3 eliksir tuan. Ki vitalnya perlahan menjadi aktif, mengalir dengan lembut, dan mengalir ke semua ototnya yang sakit. Kemanapun ki vitalnya pergi, rasa sakitnya akan berkurang, indranya menajam saat sensasi terbakar mereda. Kakak senior King terus terlatih-tatih ke arahnya, selangkah demi selangkah. Melawan Qin Mu pada dasarnya membuat kakinya lumpuh. Wajahnya juga menerima tendangan yang tak terhitung jumlahnya, yang terakhir adalah yang paling kejam. Qin Mu telah mengerahkan semua kekuatannya ke dalam tendangan itu, meratakan fitur halusnya seperti ekor naga beracun. Dalam bentuknya yang sekarang dan bengkak, wajahnya tampak bengkak seperti mie yang dibiarkan berendam semalaman. Semua giginya hilang, darah dan air liur menetes dari sudut mulutnya dan memercik ke lantai. Namun, tangannya secara mengejutkan baik-baik saja saat mereka mencengkeram pedang harta karunnya dengan cara yang dengan jelas mengungkapkan kebencian dan keinginannya untuk merobek Qin Mu menjadi ribuan keping. Qin Mu mencoba berkultivasi lebih cepat, mendesak Overload Body Tree Elixir Teknike untuk mempercepat. Dia ingin mendapatkan kembali kekuatannya dengan lebih cepat, tetapi pertempuran sengit yang baru saja dia lawan terlalu banyak mengambilnya. Hanya dengan menghancurkan tembok embrio roh dan membangkitkan harta karun embrio roh, Qin Mu dapat dianggap sebagai praktisi bela diri sejati. Mengalahkan seorang praktisi bela diri seperti kakak seniorku sampai mati meskipun bukan seorang praktisi bela diri sudah bisa dilihat sebagai pencapaian besar. Tapi itu semua itu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk terus melawan kakak senior King. Kakak senior King akhirnya tiba di depan Qin Mu. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi mulut dan tenggorokannya begitu bengkak sehingga dia hanya bisa mengeluarkan suara berdeguk. Frustrasi, dia mengangkat pedang harta karunnya dan jatuh ke depan, dengan kejam menusuknya ke arah Qin Mu. Tapi tiba-tiba dia membeku, pedang harta karunnya tidak dapat melanjutkan ke bawah seolah-olah telah bertemu dengan penghalang tak terlihat. Wanita kecil yang lucu, nenek ini sangat suka melihatmu. Seorang wanita tua muncul di depan mereka, berjalan ke arah mereka dengan keranjang di tangan. Ketakutan melintas di mata kakak senior King dan dia gemetar saat melihat wanita itu, perlahan mundur dari Qin Mu. Namun, sebelum dia bisa melangkah terlalu jauh, sebuah suara menggelegar dari belakangnya. Muer, kamu benar-benar menggunakan tongkat kayu kecil untuk bermain-main dengan keterampilan pisau pembantaian babiku dan mengambil 5476 serangan sebelum akhirnya menjatuhkan anak muda ini. Namun apa yang akhirnya kamu bunuh dengan bajingan kecil ini? Sebuah pedang? Berjuang untuk menoleh,
Kakak senior King melihat orang-orang dengan penampilan aneh mendekat. Di antara jumlah mereka adalah seorang pria buta dengan tongkat, seorang pria kehilangan kaki, seorang pria tanpa anggota badan, dan seorang pria berotot kehilangan bagian bawah tubuhnya. Salah satu pria yang lebih mampu membawa pria berotot dalam keranjang bambu besar di punggungnya, dan yang lain membawa pria tanpa kaki di atas tandu. Semua orang ini tampak sangat menyedihkan. Satu-satunya dari mereka yang tampak relatif normal adalah pria parubaya yang membawa keranjang bambu. Namun, wajahnya benar-benar rusak. Tampaknya telah dikuliti, memberinya penampilan yang menyeramkan dan menakutkan. Pria berotot yang hanya memiliki bagian atas tubuhnya adalah orang yang berbicara. Kemarahan memenuhi wajahnya yang menakutkan saat dia memelototi Qin Mu dan memarahinya dari jauh. Sepertinya kamu masih belum cukup terlatih. Jika keterampilan pisau Anda cukup dipoles, Anda bahkan tidak memerlukan tongkat kayu kecil atau bahkan pisau. Anda akan bisa memotongnya sampai mati dengan tangan kosong. Petik 2. Nenek si, kakek tukang daging, kakek apoteker, Qin Mu serak, menghela nafas lega. Kalian semua ada di sini? Kami membesarkanmu dengan darah, keringat, dan air mata kami. Tentu saja kami khawatir, jawab nenek si sambil terkekeh. Karena ini adalah malam pertamamu jauh dari rumah dan kamu menghabiskannya dengan wanita asing, kami hanya harus datang melihatnya. Qin Mu mengedipkan matanya dan bertanya, sudah berapa lama kalian semua di sini? Kami sudah berada di sini sejak kamu bentrok dengan anak muda di bawah perut binatang buas itu. Tukang daging mendengus. Bagaimana lagi saya tahu bahwa Anda menggunakan total 5.476 serangan? Wajah Qin Mu menghitam. Kakek nenek tua ini jelas datang lebih awal selama pertarungan, namun mereka masih membiarkannya bertarung sampai mati dan hampir kehilangan nyawanya. Dan kemudian dia menyadari mengapa kawanan binatang aneh tidak menyerangnya atau kakak seniorku. Tukang daging telah menakuti mereka. Orang-orang dari luar desa mengatakan bahwa nenek dan semua kakek adalah orang jahat. Mungkinkah itu benar? Qin Mu berpikir sendiri. Tapi, kupikir mereka orang baik, dia meyakinkan dirinya sendiri. Mereka pasti melihat dari jauh karena mereka percaya aku bisa mengalahkan kakak seniorku itu. Tubuh Tuan jauh lebih unggul daripada tubuh roh, kata Blind, menopang dirinya dengan tongkatnya dan tersenyum tipis. Kami semua sangat kecewa karena Anda telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Kakek buta, aku di sini. Qin Mu terbatuk dengan lembut. Saya tahu di mana Anda berada, kata Blind sambil tersenyum, mengarahkan kembali dirinya. Kamu mengalahkan anak muda itu menggunakan tongkat, yang berarti aku telah mengajarimu dengan baik. Namun, jangan bangga akan hal itu. Bagaimanapun, Anda memiliki tubuh Tuan. Itu wajar bagi Anda untuk menjadi lebih kuat darinya. Mulai hari ini dan seterusnya, pelatihan Anda akan jauh lebih intens. Jangan memasang wajah pahit itu. Mengapa kamu begitu senang dengan dirimu sendiri, buta? Tukang daging berkata dengan dingin. Dia jelas menggunakan skill pisauku. Dan mengapa Anda menguliahi mayat?